Pemirsa, saat ini Anang Hermansyah tengah memboyong keluarganya untuk menjalani ibadah umroh di Tanah Suci pada 10 hari terakhir Ramadan 2024. Tak hanya umroh, Anang, Ashanti, Azriel, Arsi, dan Arsya rencananya juga akan merayakan Lebaran di Tanah Suci. Selama di tanah para nabi tersebut, Anang membagikan video dan foto saat menjalani ibadah umroh sekaligus berbagi kegiatan ibadah lainnya seperti itikaf di masjid. Tak hanya itu, Anang juga membagikan video saat dirinya berhasil mencium Hajar Aswad di Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tetap ramai banget. Kalau waktu aku dulu bukan Ramadan yang jam 7 atau jam 8 pagi itu enggak. Ya muternya itu cuma deket-deket Ka'bah tapi nggak ramai. Orang tadi tuh sampai muter bulat. Sementara itu, tidak hanya Anang Hermansyah yang berhasil mencium Hajar Aswad di tengah jutaan orang yang berada di Ka'bah, Atta Halilintar juga berhasil mencium Hajar Aswad, yakni batu yang diyakini umat Islam berasal dari surga. Dengan susah payah, suami Aurel Hermansyah itu berhasil mewujudkan niatnya itu. Dalam waktu yang demikian pendeknya itu, di depan Hajar Aswad, Atta menyempatkan diri berdoa dalam hati. Ya alhamdulillah, bukan saya doang malah lagi pengen Jiel, Hilman juga bisa. Atau lagi rezekinya sih ya di antara manusia sebanyak ini dengan masuk ke world record. Ya Allah, la ilaha illallah. Ka'bah dengan Ramadan teramai. Lagi lihat saya Ka'bah, sangkain saya sakit gigi, bukan itu lagi nangis guys. Mau sakit gigi. Iya, Bapak nangis soalnya sayang sama Ka'bah, kis. Itu kan ini rumahnya Allah kalau Ka'bah. Saya sempat cium 2 kali, mau ketiga nggak tega karena orang rame banget. Sempat nggak optimis kalau iya ngelihat udah sesak napas soalnya pas udah ke tengah, tapi kayak rasa air mata. Oh iya juga. Oh Nana juga cium apa? Pokoknya beruntung banget lah kita Ramadan tahun ini bisa kesini. Kian banyak orang bisa cium Ka'bah, terus bisa cium pintu Multazam. Insyaallah bisa doa langsung depan situ. Sementara itu, Asti Ananta dan suami Hendra Suyanto belum lama ini menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci. Pasangan ini memutuskan untuk berangkat umroh dan melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan ini. Bagi Asti dan Hendra, umroh kali ini merupakan ibadah pertama kalinya bagi mereka sejak menikah pada 2 Oktober 2016 lalu. Secara eksklusif kepada tim Gospot, Asti menceritakan pengalaman perjalanan spiritualnya bersama pasangan hidupnya itu. Alhamdulillah sangat nikmat, penuh rasa syukur, kebahagiaan, perjalanannya Allah berikan kelancaran, ibadahnya juga insya Allah khusyuk. Pokoknya kalau satu kata ya, alhamdulillah. Wah, Masya Allah, suami saya ini kan umroh pertama untuk suami saya, alhamdulillah di bulan Ramadan. Jadi langsung saya merasa suami saya betul-betul mendapatkan nikmatnya, lebih banyak bersyukurnya. Maksudnya persiapan, diberikan kemudahan, kesehatan itu kan yang paling penting. Dan saya percaya dengan niat yang kuat, insya Allah semuanya akan dilancarkan. Ya insya Allah apabila menunaikan ibadah umroh di bulan Ramadan, seperti berhaji bersama dengan Rasulullah SAW. Itu doa kami, alhamdulillah terkabul. Selama berada di Tanah Suci itu, banyak sekali keajaiban yang dirasakan Asti dan suami. Salah satunya yakni kemudahan yang ia alami saat menyentuh Hajar Aswad. Padahal saat itu, kondisinya sangat padat dan harus berebutan dengan jamaah dari berbagai negara. Ya Allah, apabila saya diizinkan, saya ingin memegang tanpa
menyakiti atau melukai orang lain, terutama wanita dan ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Itu doanya. Alhamdulillah itu diberikan kemudahan. Kami juga jalannya mengikuti arus. Semakin ke dalam, semakin ke dalam, semakin ke dalam. Tiba-tiba dari yang ini ada orang di depan, ini saya, ini Koko di belakang. Saya bilang, Bapak tenang ya, maksudnya Bapak nggak usah khawatir, saya terhimpit, saya bahagia, saya bersyukur, saya mengucap Alhamdulillah bisa berada di sini bersama dengan Bapak. Kita berdoa fokusnya ke Hajar Aswad, apabila Allah izinkan pasti kita mendapatkan kemudahan. Kami merasa seperti flow-nya, tiba-tiba tangan suami saya itu ada yang tek, udah ada yang bawa ke situ. Alhamdulillah suami saya berdoa, terus kayak kita tuh kayak set gitu, terbawa. Suami saya kesini, saya tek, alhamdulillah, terus langsung set. Begitu selesai kami berdua lihat-lihat, saya alhamdulillah ya Allah. Memang doanya untuk saat ini memegang, karena melihat situasi dan sekali lagi nggak mau sampai menyakiti atau melukai orang lain. Itu yang saya, ya Allah terima kasih untuk sholat di Raudhah, Allah berikan kesempatan, umroh 2 kali, Allah berikan kesempatan, dan memegang Hajar Aswad juga Allah berikan kelancaran tuh. Alhamdulillah. Sementara itu yang tak kalah membuat haru Asti, yakni saat suami melakukan badal umroh untuk opanya Asti. Koko juga menunaikan badal umroh untuk almarhum opa saya. Saya badal umroh untuk almarhumah nenek saya, dan saya merasa bahwa saya bersyukur sebagai istri memiliki suami yang keikhlasannya tuh luar biasa, karena kan badalnya untuk opa saya, tapi suami saya menunaikan dengan khusyuk, dengan bahagia, dengan bersemangat, dengan ikhlas. Itu Masya Allah, bagi saya berkah Allah. Saya sudah nggak mampu lah mengungkapkan itu dengan kata-kata. Seperti diketahui, sejak memutuskan menikah dengan Asti, Hendra memutuskan untuk mu'alaf. Lantas, adakah doa khusus yang dipanjatkan Asti dan Hendra selama berada di Tanah Suci? Doa terindah sudah pasti dipanjatkan semuanya. Doanya doa tentu untuk pribadi, doa untuk pasangan juga, doa untuk keluarga tercinta, doa untuk orang-orang yang menyayangi dan kami cintai juga, doa untuk usaha kami, kemudian ada usaha yang baru lagi menjelang Ramadan. Dan alhamdulillah teriring doa juga untuk saudara-saudara yang ada di Palestina. Insya Allah kami percaya segala doa yang kami panjatkan selalu kami tutup, Allah Maha mengetahui yang terbaik. Sementara itu terkait nyinyiran netizen selama ini, Asti dengan tegas menjawab semua tudingan miring netizen yang diarahkan pada dirinya. Awalnya ia tidak ingin mengunggah video dan foto saat ia dan suaminya umroh, tapi unggahan tersebut hanya sebatas ia jadikan kenangan hidup semata. Memang niat saya dan suami fokus beribadah, dan kalaupun pada saat itu tujuannya merekam, memang untuk nantinya kenangan kami berdua. Tadinya seperti itu. Namun di tengah perjalanan umroh ini, itu kan saya jadi terjadi suatu hal yang akhirnya setelah kepulangan saya dan suami bincang dengan ustadz kami juga, akhirnya kami putuskan bismillah upload videonya, semoga terhindar dari riya dan juga ain. Jadi memang ada faktor eksternal yang membuat bismillah akhirnya saya upload. Kalau itu tidak terjadi, kemungkinan besar saya juga nggak upload. Ceritanya sebetulnya ustadz saya, Ustadz Edi Hamdi itu sebetulnya tidak berangkat. Saya harusnya berangkat hanya dengan putra beliau. Alhamdulillah Allah berikan kelancaran, ustadz saya bisa berangkat. Namun memang ustazah istri beliau itu beberapa tahun belakangan kondisi kesehatannya kurang maksimal. Kami menunaikan umroh, tentunya teriring doa juga untuk ustazah tercinta. Kami menunaikan umroh alhamdulillah di malam Jumat, di hari Jumatnya ustazah berpulang. Nah di situ saya merasa doa yang penuh keikhlasan langsung diberikan jawaban yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustazah orang yang sangat baik berpulang di hari Jumat di bulan Ramadan. Kami percaya insya Allah kepergian beliau husnul khatimah. Akhirnya perjalanan yang kami abadikan yang tadinya untuk diri sendiri, saya bincang dengan ustadz, saya bincang juga dengan putra beliau dan suami. Ya bismillah, semoga kalau ada video yang kami hadirkan, semoga paling tidak bisa memberikan
ada sedikit hiburan untuk ustadz saya dan juga keluarga. Itu makanya di-upload. Soal lebaran, Asti nggak mudik ke kampung halaman di Semarang. Ia hanya berlebaran di Jakarta bersama kakak-kakaknya. Ia pun merancang seragaman baju lebaran bersama suami. Alhamdulillah kalau sekarang rasanya lebih banyak ke dalam ya. Persiapannya memang lebih intimate bersama dengan keluarga. Kalau seragam, suami saya udah tahu, saya suka banget warna putih. Jadi setiap tahun sejak awal menikah, suami saya udah tahu, putih. Iya Pak, putih. Jadi suami saya udah tahu deh, pasti seragamnya warna putih. Kalau di momen Idul Fitri itu, rasanya luar biasa. Pada saat momen sungkeman, memohon maaf atas segala kesalahan, ya yang namanya pasangan bukan mungkin sih, kalau saya pasti ada aja gitu ya. Dan setelah itu mendoakan, itu momen yang sangat-sangat istimewa. Ya, ibadah umroh perdana sudah pasti jadi pengalaman yang luar biasa bagi Asti Ananta dan suaminya Hendra yang seorang mualaf. Tak hanya semakin mempertebal keimanan, tapi juga banyak potret syahdu dan harmonis Asti bersama suami di Tanah Suci. Sementara mertua dan menantu, Anang dan Atta luar biasa kompak ya. Semoga dilancarkan ibadah umrohnya dan kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat. Alright, coming up next, sederet selebriti mulai sibuk jelang lebaran. Berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di GoSpot.